Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kaifiat atau tata cara sholat berjamaah, khususnya sholat berjamaah 5 waktu. Sholat berjamaah hukumnya minimal adalah sunnat muakkadah, sunnat yang sangat dikuatkan. Ya. Bahkan sebagian ulama sampai menyatakan wajib. Kenapa? Ini berdasarkan dialog dari Rasulullah SAW dengan seorang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang ketika itu seakan-akan minta dispensasi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini seorang buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya tidak memenuhi panggilan azan? Waktu itu Rasulullah SAW menjawab, boleh saja. Tapi kemudian beliau SAW balik bertanya, apakah kamu mendengar suara azan? Ya, saya dengar Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, datangilah atau penuhilah panggilan azan ini sekalipun dengan merangkak. Ya, sekalipun dengan merangkak. Bayangkan seorang buta, ya diharapkan tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah hanya berdasarkan mendengar suara azan itu. Ya. Nah, kita lihat apa keuntungan atau keutamaan sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah ini minimal kita dapatkan 25 derajat dibanding sholat sendiri. Bahkan kebanyakan hadis menjelaskan 27 derajat. Ya. Kenapa berbeda? Ya, sebagian ulama menjelaskan kemungkinan 25 derajat itu kalau sholat berjamaahnya di rumah. Jadi tetap dapat pahala 25 derajat. Jadi khusus lebih kepada ibu-ibu yang kira-kira di rumah, jangan sholatnya sendiri. Kalau ada temannya, ya usahakan sholat berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Itu 25 derajat. Bahkan kalau tidak punya teman, boleh ke masjid. Dan tidak bisa dilarang. Ya, tidak bisa dilarang. Itu pun sejak Nabi SAW tidak bisa dilarang wanita yang ingin sholat berjamaah di masjid. Ya, padahal kondisi yang lalu, ya itu agak jauh masjid, ya. Keamanan kurang, apalagi sekarang saya kira itu sangat mudah, ya. Maka kemudian sebagian ulama menjelaskan juga pahala 25 derajat itu kalau sholatnya sholat sir yang tidak kedengaran seperti zuhur dan asar. Yang 27 derajat itu kalau sholat yang jahar, ya. Seperti maghrib, isya, dan subuh. Tapi terlepas semua itu, ya yang jelas minimal 25 derajat. Ya, ini kalau sehari semalam kita laksanakan 5 kali 5, 125 derajat. Ya, dibanding kalau kita sholat sendiri 5. Itu pun kalau sholat sendirinya 5 derajat itu sempurna. Tapi kadang-kadang tidak, ya. Nah, kalau orang sholat berjamaah bersama-sama, maka kalau di antara jamaah ada yang sholatnya khusyuk, paling khusyuk, maka kita semua dapat pahala sholat khusyuknya itu. Luar biasa. Iya.
Nah, sekarang bagaimana kriteria supaya kita dapat bernilai sholat berjamaah? Nah, setelah Bilal bin Rabah azan ya di atas menara waktu itu, kemudian turun dan sholat sunat. Rasulullah SAW sholat sunat di kamarnya yang berbatasan dengan mihrab. Ya. Dan kata Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sholatlah ya kamu di rumahmu. Afdalu sholatakum fi buyutikum. Seafdal-afdalnya sholat kalian adalah di rumah kalian. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Jadi yang sunat itu afdalnya di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita jangan dijadikan seperti kuburan yang tidak pernah ditempati sholat. Ya, tapi sholat sunat. Nah, lebih khusus ya sholat lail ya, sholat sunat rawatib. Cuma kalau rumahnya jauh akan terlambat masbuk, maka jangan. Kalau Rasulullah kan dekat rumahnya ya, itu diperkirakan. Nah, setelah sholat sunat, beliau ke masjid dan melihat tidak ada lagi yang sholat sunat, maka kemudian beliau memerintahkan Bilal bin Rabah untuk qomat. Ya, jadi yang berhak menyuruh qomat adalah imam. Jadi artinya sudah siap imam baru qomat. Ya. Dan yang berhak qomat adalah muazzin. Jangan tiba-tiba ada jamaah yang codok langsung qomat atau menyuruh qomat nih. Ya, jangan begitu. Jangan sampai setelah qomat baku dorong-dorong. Ya, siapa yang berani? Beraninya yang dicari, bukan yang fasih bacaannya, yang bagus bacaannya. Ya. Kecuali mungkin kalau yang muazzin itu adalah yang mau jadi imam. Karena muazzinnya tadi terlambat. Dia terpaksa azan daripada terlambat. Kemudian datang, barulah diperintahkan qomat. Nah, setelah qomat, Rasulullah SAW tidak langsung takbir. Jadi memperhatikan shaf itu dulu, jamaah. Ya. Jadi memperhatikan shaf sampai memperingatkan sawu sufufakum. Ya, luruskan dan rapatkan shaf-shaf kalian. Fa inna fis taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Di hadis lain min tamamis shalah. Ada dua hadis itu kalau yang itu. Jadi maka sesungguhnya kelurusan dan rapatnya shaf itu adalah sebagian dari tegaknya sholat. Di hadis lain dikatakan dari sempurnanya sholat berjamaah. Ya. Nah, sekarang patokan rapatnya shaf itu adalah ini dua bahu. Bahu kita ini, bukan kaki. Kaki itu hanya menyesuaikan selebar bahu. Ya, sehingga otomatis dia rapat. Kalau rapat ini bahu, kaki juga rapat. Jangan kakinya agak sempit, apalagi kalau lebih lebar lagi, dia cari kakinya orang. Kok dicari kakinya orang, jadi tambah lebar, orang jadi tidak rapat. Tidak mungkin saling injak kaki kan? Nah ini, jadi tolong jangan lebar selebar bahu saja. Karena begitu nanti bangun dari sujud, tidak mungkin kakinya lebar juga. Karena itu posisi yang tidak labil, kalau terlalu lebar, begitu juga terlalu sempit. Jadi yang kuat itu ala aqabikum, jadi atas tumit ini yang selebar bahu itu. Nah, kemudian patokan lurusnya shaf itu adalah di belakang kaki ini, ala aqabikum, di atas tumit-tumit kalian. Karena tumit ini adalah tumpuan badan kita. Nah, dan ketika kita duduk ini seperti ini, maka itu selurus ini dengan di belakang tumit kaki kita, bukan panjang kaki kita. Karena itu orang punya panjang kaki berbeda-beda, bukan ujung jarinya. Nah, setelah rapat dan lurus, kemudian Rasulullah SAW memperhatikan shaf itu. Apakah sudah penuh shaf pertama? Jangan sampai diisi shaf di belakang, selanjutnya kalau belum penuh, ini terputus shaf itu. Nah, sekarang bagaimana kalau shaf di depan itu ya ada lebih setengah, tidak sampai satu. Boleh masuk kalau lebih setengah.
Ya. Tapi kalau kurang dari atau setengah, ya jangan. Jadi akan menyesuaikan itu. Jadi isi saf itu depan. Ya. Jangan sendiri di belakang. Jangan sendiri kalau bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan satu orang masuk, maka satu orang hendaknya menemani di belakang ini saf. Ya. Nah, sekarang kita yang baru datang hendaknya memperhatikan saf di depan, apakah kosong atau tidak. Jangan langsung isi saf yang di belakang. Jangan. Perhatikan dulu saf di depan. Apakah sudah terisi penuh atau belum. Nah, sekarang kalau sudah lagi sholat, itu tadi belum sholat bisa diatur, minta yang lain. Kalau sudah sholat, kita sendiri, tidak ada orang yang bisa diharapkan menemani. Tidak ada yang lagi berwudu misalnya. Maka hendaknya kita menepuk orang yang di depan untuk menemani ke belakang sholat. Yang paling ideal adalah yang di tengah ini. Karena mengatur shaf itu, ya bagusnya kalau imam ini di depan, maka shafnya pas di belakang imam. Setelah itu yang utama lagi adalah sebelah kanannya. Setelah itu baru kiri supaya seimbang. Ya, baru kanan lagi. Ya, baru kiri supaya jangan kanan terus, ini lebih jauh dari imam kan? Ya, dan ini tidak seimbang. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman, naiknya orang beriman langsung menghadap kepada Allah. Kalau kau tapak Habibi ibarat kelompok terbang ya, satu jamaah ini pesawatnya harus seimbang ini, baling-balingnya jangan ya tidak seimbang. Inilah. Jadi kita menepuk orang yang di depan, kiranya mundur. Kalau tidak mau mundur, mungkin tidak paham, ya terpaksa yang di samping, hampir di samping atau mana ya, samping kanan kiri. Tapi biasanya di belakang itu mundur, ya, dan karena ini yang lebih mengerti. Nah, kosongkan di depan, maka yang lain bergerak saja, gerak sehingga tertutup. Nanti kosong yang pinggir saja. Nah, orang yang baru datang lagi lihat apa di pinggir itu masih kosong, ya. Jadi jangan tidak mau bergerak. Ini karena mereka memahami bisa membatalkan sholat. Tidak. Itu namanya bergerak dalam sholat. Kalau ada keperluan tidak membatalkan sholat. Ya. Kata Imam Syafi'i itu kalau 3 kali berturut-turut, ya berturut-turut tanpa kepentingan. Kalau imam lain ya tidak ada. Kalau itu memang ada kepentingan maka tidak sampai batal. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah menggendong cucunya lagi sholat, ya, ditaruh ketika dia ruku atau sujud, bahkan ketika sujud kadang ya ada cucunya naik di atas punggungnya itu diturunkan dengan bergerak tentu, tidak membatalkan sholat. Begitu juga kalau kita sholat, idealnya kan mata ini terbuka ya, sunnahnya itu terbuka, melihat, jangan ditutup rapat, jangan, karena kemungkinan ada yang lewat di depan kita bisa menahan ini gerak. Kalau dia dari sebelah kanan, kalau dia dari sebelah kiri, bagusnya pakai tangan kiri tahan. Jangan pakai tangan kanan kalau dia dari situ. Kadang-kadang kita tahan. Pernah terjadi ada lagi sholat, dia jabat tangannya. Dijabat tangan karena dia begini, dikira orang mau jabat tangan, padahal orang menahan ini harusnya. Gitu. Itu. Kemudian kemungkinan juga ada binatang buas, ada ular, kalajengking. Maka ketika sholat kita boleh ustir dia atau bunuh dia kalau tidak ini. Nah, setelah bunuh lanjutkan sholat, tidak batal sholatnya, tinggal lanjutkan. Ini artinya bergerak kalau ada kepentingan, tidak membatalkan. Kalau misalnya handphone juga bunyi, ini bisa mengganggu kehusyuan kita, apalagi ringtone-nya itu, waduh gimana. Itu matikan saja, tapi jangan dijawab, halo saya lagi sholat. Ini batal sholatnya ini. Jangan, matikan saja. Itu kemudian jadi sudah bergerak tertutup rapat. Tapi ini agak riskan, apalagi kalau masjidnya agak lebar ya, banyak orang dan kemungkinan ada orang tidak mau bergerak. Makanya itu orang yang selalu datang lihat, siapa tahu kosong ada situ, langsung isi. Nah, kemungkinan ada yang ambil di samping, yang pinggir.
pinggir. Kalau di pinggir sana mundur ya, mundur, sudah mundur. Tadi 2 orang, ada yang datang lagi, kan jadi 3 orang. Kalau sudah 3 orang ini di saf belakang, hendaknya 1 orang itu maju ke depan. Yang tadi ada safnya kan kosong. Ya, dia maju supaya menutup, supaya tersambung itu saf, karena sudah ada temannya ini 1 orang, jadi 2 orang kan. Begitu juga yang lainnya. Nah, sekarang kemudian dalam sholat, sementara sholat itu baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, hendaknya imam dan makmum bersama-sama membaca amin. Ya, ada Pak Amin sekarang. Ya, amin bersama-sama. Ya, membaca amin. Dan jangan tidak bersama-sama. Misalnya imamnya tidak baca, wah gimana ini? Atau makmumnya tidak baca. Karena kalau kita baca bersamaan imam dengan makmum baca itu amin, maka malaikat ikut mengaminkan. Jadi walad dolin baru begitu kedengaran A-nya imam baru kita amin. Kadang-kadang makmum yang duluan, imamnya tetap baca, jangan bilang sudah terlanjur nih. Tidak boleh, tetap dia baca supaya minimal bersamaan, ada sama-sama lah ya, walaupun tidak bersamaan, sama-sama ingin diaminkan oleh Allah. Nah, kadang-kadang juga ada di antara jamaah yang tidak baca amin. Bagaimana ini? Dia tidak mau diaminkan. Katanya dalam hati, tidak kedengaran dalam hati. Tidak. Kalau dia sholatnya sir, tidak kedengaran, itu yang tidak perlu kedengaran. Tapi kalau jahar kedengaran, maka kedengaran juga aminnya. Ya, itu. Kemudian selesai itu ruku. Ya, baca ayat itu baru ruku. Imam kalau lagi ruku, kita datang. Itu hendaknya kita takbir, segera takbir, Allahu Akbar, lalu langsung saja ruku. Tidak perlu Allahu Akbar baru sedekap. Kenapa? Karena imamnya bukan lagi sedekap. Bukan lagi berdiri, tapi lagi ruku. Langsung ruku. Jadi kita takbir Allahu Akbar. Baru sami Allahu liman hamidah. Begitu bersamaan walaupun 1 detik, imam sami Allahu liman hamidah, ini dihitung dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat. Tapi kalau misalnya kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung imamnya bangun sami Allahu liman hamid. Ini tidak bisa dihitung 1 rakaat dapat. Ya, tidak bisa. Ada seorang sahabat pernah ketika dia dari pintu itu masjid, dia masuk. Kemudian lihat Nabi sementara ruku memimpin jamaah. Beliau langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, sambil ruku dia jalan menuju saf itu, karena saking tidak maunya ketinggalan 1 rakaat. Ya, selesai sholat diceritakan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Jadi tidak boleh begitu. Tapi sholatnya sah, tidak disuruh ulangi sholatnya karena tidak tahu. Ya, belum tahu. Nah, jadi setelah ruku bangun sami Allahu liman. Turun sujud begitu juga. Tunggu dulu. Jadi bacaan ruku ini ada dalam sholat ada 2 macam takbir. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Perubahan gerakan. Jadi selama gerakan Allahu Akbar. Begitu. Kadang-kadang ada imam begini baca. Dia sudah ruku baru dia baca Allahu Akbar. Ini tidak tepat. Ada juga sudah sujud kepalanya baru dia baca Allahu Akbar. Ini tidak tepat. Karena apa? Posisi ruku maupun sujud itu ada bacaan ruku dan sujud, bukan bacaan takbir. Takbir itu dalam gerakan. Mungkin karena dia tidak ingin didahului oleh makmum, nanti sudah cuma jangan, tetap harus ada dalam gerakan. Jadi mungkin dia sudah gerak setengah, Allahu Akbar. Insya Allah tidak akan bisa dilombai oleh makmum. Ya, karena memang kalau imamnya apalagi sudah tua, lambat cara bacanya Allahu Akbar, lambat. Nanti didahului oleh makmum. Kalau makmum mendahului imam ruku atau sujud, ini bahaya, kepalanya akan diganti dengan kepala himar, keledai.
Maka jangan lumbai itu imam, ya, ikuti. Ya. Begitu juga ruku, bangun, ya, sujud dan seterusnya. Nah, turun sujud, seterusnya selesai itu mau salam. Salam imam, salam pertama ke kanan, sebaiknya kita menunggu sampai salam kedua. Salam kedua supaya kita dapati pahala salam kedua juga mengikuti imam. Jadi jangan salam pertama kita langsung salam, tapi tunggu setelah salam kedua. Ya, memang sudah sah. Ya, sudah sah ketika salam pertama kita sudah sah. Apalagi mungkin kalau kita mau buang angin, ya, buang angin, ya, ditahan. Jadi sudah salam pertama kebelet ini mau buang angin. Kita ikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas assalamualaikum warahmatullahi bunyi kentut. Batal wudunya. Tidak perlu lagi salam kedua. Jangan. Karena ini sudah sah salatnya. Karena yang wajib ke kanan. Kalau dia salam lagi ke kiri, otomatis justru batal semua salatnya. Karena dia salam ketika dalam keadaan berhadas, ya. Nah, itu. Kemudian selesai sholat, mungkin ada masbuk. Di antara ini ada yang masbuk. Masing-masing masbuk hendaknya menyelesaikan sholatnya saja. Jangan mengangkat imam lagi di antara sesama masbuk. Ya, karena prinsip tidak ada dua imam dalam satu sholat. Ya, tidak ada dua imam dalam satu sholat. Masing-masing saja menyelesaikan. Yang boleh orang yang tidak dapati imam pertama. Ini yang mengangkat imam dari masbuk itu. Itu boleh. Ini sholat berjamaah yang berantai. Cuma yang jadi masalah kalau misalnya calon imamnya ini yang dari yang masbuk ada di pinggir betul. Orang sudah selesai sholat, ya, tinggal satu orang itu. Maka kan ada orang duduk di sampingnya. Kita menepuk orang yang sampingnya supaya bergeser atau mundur. Kita maju ke depan. Kalau di pinggir kiri bagus, kita otomatis di sebelah kanannya imam itu. Tapi yang masalah kalau dia di pinggir kanan ini, ya, masbuk itu. Kita nepuk orang yang di sebelah kirinya, dia mundur. Kalau kita berdiri langsung ini kan sebelah kiri, tidak tepat. Maka ya imamnya ini, calon imamnya harus bergeser ke kiri supaya kita berdiri di sebelah kanannya. Ini. Jadi begitu. Jadi kalau dua orang itu posisinya dia sejajar sebenarnya, sejajar saja. Paling beda sedikit. Ya. Jangan begini. Kalau sholat berdua, dua orang, ini sholat munfarid namanya masing-masing. Nah, kalau ada yang datang menemani, ini hendaknya ditepuk ini makmumnya untuk mundur. Kalau dia tidak mau mundur bagaimana? Ditarik agak sedikit, tapi jangan dipaksa, jangan bilang, kenapa kamu tarik saya? Bisa batal sholatnya. Mundur. Kalau perlu dibisikkan, tolong mundur sedikit, mundur Ki. Ya, tolong mundur. Ya, begitu. Nah, seandainya pun dia juga tidak ngerti, tidak mau mundur, terpaksalah kita berdiri di sampingnya. Ini kan. Nah, imam ini lihat kondisi. Kalau masih lowong di depan, kecuali kalau ada tembok tidak bisa maju. Boleh dia maju ke depan, sehingga ya tidak sejajar lagi. Jadi itu, ya gitu. Kemudian kalau seandainya sudah betul-betul selesai sholat, tidak ada lagi orang yang sholat, maka boleh salah seorang yang sudah sholat itu bersedekah kepada saudaranya yang belum sholat. Artinya dia menemani itu sholat dia, supaya dia mendapat pahala berjamaah. Ini yang sudah sholat berjamaah dapat namanya pahala bersedekah kepada saudaranya. Ya, saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lebih melaksanakan sholat berjamaah ini dengan baik, ya, sehingga dapat pahala yang luar biasa. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.